Nah, berikut di video ini kita akan jelaskan penyebab trotolan kepalanya botak, cabut bulu ekor, kemudian mematahkan bulu sayap. Selengkapnya akan kita jelaskan di dalam video ini beserta tips dan solusinya. Jangan kemana-mana, simak terus video ini, tonton sampai habis. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah, kembali di video ini kami akan memberikan tips dan ilmu pengetahuan, sekaligus ini jawaban buat kalian. Nah, kemarin ada yang bertanya, Om, kenapa trotolan kita ini kepalanya seperti botak, lama-lama rontok ya, ketika kita mandikan ke keramba itu kelihatan kepalanya botak. Nah, sama halnya dengan trotol kami ini Sobat Kicau Mania. Nah, semuanya akan kita jelaskan di dalam video ini. Namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung, silakan pencet dulu tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah, yang pertama-tama kita jelaskan di sini mengenai trotol yang kepalanya botak itu dikarenakan apa? Yang pertama itu kesalahan perawatan, yang kedua adalah pola makan. Jadi dua hal ini saja Sobat Kicau Mania penyebabnya. Nah, adapun yang ketiga ini disebabkan oleh kutuan Sobat Kicau Mania. Nah, itulah tiga penyebab kenapa kepala anakan murai batu atau trotolan ini botak. Usianya baru 1 bulan udah botak. Nah, yang pertama akan kita bahas di pola makan terlebih dahulu. Pola makan itu harusnya kita berikan ekstra puding yang benar-benar komplit. Seperti kroto ini harus sering Sobat Kicau Mania. Apalagi cuaca musim panas seperti sekarang ini. Kami di sini juga rutin memberikan kroto yang segar setiap hari. Kita tentu beli kroto. Nah, tidak lepas dari itu juga Sobat Kicau Mania. Kroto kita memang cek ya. Kalau kroto yang telurnya besar-besar itu kita manfaatkan untuk trotolan usia 1 bulan bahkan 2 bulan. Nah, kemudian masalah perawatan di sini Sobat Kicau Mania. Perawatan kebanyakan salah. Usia di bawah 1 bulan kalau cuaca dingin nggak masalah kalau kita masukkan di dalam ruangan, kita berikan lampu seperti ini di usia 15 hari sampai 20 hari. Tetapi nggak seperti itu terus menerus Sobat Kicau Mania. Kita harus keluarkan trotolan ini ke ruangan yang lebih banyak udaranya, seperti halnya di depan teras rumah. Karena kalau seperti ini terus di dalam ruangan kita hidupkan lampu, tentu saja dia kepanasan, dehidrasi. Nah, itulah yang menyebabkan bulu-bulu kepalanya bisa rontok dan lepas. Nah, selain itu juga faktor lain ya Sobat Kicau Mania, ini kekurangan asupan. Nah, jadi semuanya itu berkaitan antara pola makan dan perawatan. Nah, kalau trotolan seperti itu tadi, kita cocok memberikan kroto yang seperti ini Sobat Kicau Mania, kroto segar yang ada telur besar-besar. Kalau kalian pemberian pola makan seperti ini, yakinlah kalau trotol kalian bisa sehat. Nah, selain itu juga penjemuran dan mandi juga harus konsisten. Kita harus lakukan setiap hari. Nah, di sini kita akan berikan tips pola makan Sobat Kicau Mania. Tips pola makan kita ini biasa saja. Sebenarnya kita pakai jangkrik, tetapi jangkrik yang ukuran sedang, ukuran besar, tidak bersayap Sobat Kicau Mania. Dan jangkrik itu kita berikan di sini daun pisang. Antioksidannya bagus supaya anakan murai batu atau trotolan ini tidak mudah sakit, tidak kekurangan cairan. Nah, itu kita pakai. Nah, kemudian kita berikan kroto ini memang sedikit memaksakan Sobat Kicau Mania. Hampir setiap hari kami menyediakan kroto di penangkaran kami. Nah, kemudian di sini kita akan berikan tips perawatan Sobat Kicau Mania. Selain di dalam ruangan tadi kita hindari apabila di cuaca musim panas misalnya. Kalau cuaca musim dingin nggak apa-apa ya di dalam ruangan. Ini cuaca musim panas, kalian mesti keluarkan ya trotolan ini di depan rumah. Kalian letakkan di depan rumah itu di tempat yang sejuk, banyak anginnya. Kemudian kalian bisa mandikan setiap hari nggak apa-apa, atau 2 hari sekali, 3 hari sekali. Nah, untuk pengkerodongan nggak terlalu sering Sobat Kicau Mania. Di cuaca yang panas itu kerodong kita buka sedikit. Nah, caranya seperti itu. Kemudian kerodongnya itu bisa kita semprot atau kita mandikan langsung trotolan ini. Apabila dia memang kita lihat mandi di cepu atau bilas-bilas, itu tandanya dia kepanasan sebelum dia bisa cabut bulu. Jadi cabut bulu ini banyak Sobat Kicau Mania. Ada dia mematahkan ekornya, seperti trotolan ini mematahkan ekornya sendiri. Kemudian bulu-bulu sayap dan mencabut bulu di bagian dada, bagian dubur ketika sedang mandi. Nah, adapun kepalanya juga itu rontok sendiri.
Oke, kepalanya botak, baik trotol jantan maupun trotol betina semua mengalami. Juga kekurangan asupan, ada kaitannya, semuanya di sini berkaitan. Nah, jadi kita harusnya seperti apa, Om? Kita harus merawat trotolan ini sungguh-sungguh, Sobat Kicau Mania. Untuk kalian yang sibuk, mulai pagi hari itu kalian siapkan trotolan itu, kalian letakkan di depan rumah, tetapi tempatnya aman dan sejuk. Nah, pengkerodongan itu nggak usah terlalu full. Kita buka sedikit untuk ruang udara. Kemudian ekstra pudingnya nggak usah yang ekstrim seperti ulat ongkong, karena musim cuaca panas itu bisa membuat trotolan ini menjadi semakin panas. Nah, untuk trotolan ini ekstra puding jangkrik itu kita susun 5 pagi 5 sore, atau kita buat pagi 3, siang 3, sore 3. Jadi totalnya 9 atau paling banyak 10 dalam waktu 1 hari, Sobat Kicau Mania. Nah, selanjutnya besok kita lihat keadaan. Kalau keadaan musim sangat panas, cuaca sangat panas, boleh kita mandikan. Selain itu juga pemasteran nggak pernah tinggal, Sobat Kicau Mania. Di dalam pengkerodongan nggak usah terlalu full. Untuk pemasteran kita bisa tempel burung-burung itu di sekitar sangkarnya. Kemudian kita rutin memandikan seperti ini, nggak masalah masteran itu ditempel juga di keramba ini, agar dia terus fokus menyimak materi yang dibawakan oleh burung masteran. Nah, untuk penjemuran trotol, Sobat Kicau Mania, kita biasanya memakan waktu 10-15 menit. Nah, pertanyaannya, Om, bagaimana kalau kita sibuk? Nah, kalau kalian sibuk nggak usah dijemur tiap hari, Sobat Kicau Mania. 1 minggu sekali pun bisa. Nah, itu untuk masalah jemur. Kalau untuk masalah sauna, kalian bisa lakukan di hari Minggu. Sebenarnya trotol ini juga butuh sauna, Sobat Kicau Mania. Sudah kita bahas di konten kita yang kemarin. Jadi sauna itu kita kerodong, jemur tipis-tipis di dalam kerodong. Sekitar 5 menit atau 8 menit baru buka kerodong, ya kan? Baru kita jemur. Nah, setelah jemur sekitar 10 menit lagi boleh kita mandikan, Sobat Kicau Mania. Nah, kalau cuacanya tidak terlalu panas, kalian bisa lakukan seperti yang kami perlihatkan ini ya, Sobat Kicau Mania. Kita letakkan di pinggir di dekat teras rumah. Ini sudah cukup kok, Sobat Kicau Mania. Yang penting dia terkena udara, angin segar dan sinar matahari di pagi hari. Nah, seandainya kita telat pemberian jangkrik pagi-pagi, kita keburu mau cepat saja, Sobat Kicau Mania, kita letakkan di pinggir dekat teras rumah ya. Kita bariskan seperti ini, nggak masalah, sambil kita menunggu matahari. Misalnya ini di hari libur ya, kalian nggak kerja, kalian nggak sibuk. Nah, kalian bisa lakukan ini di hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, itu boleh. Kalau kalian memang telat pemberian makan, kalian berikan jangkrik pada saat sambil dijemur seperti ini, boleh. Setelah itu kalian mandikan juga boleh. Atau kalian buat kebalikannya, kalian mandikan kemudian kalian jemur, itu juga boleh, sama saja, Sobat Kicau Mania, nggak ada bedanya. Yang penting di sini perawatan cukup untuk mandi, cukup untuk jemur, dan pola makannya tepat, jangkrik dan keroto saja itu sudah cukup. Kemudian terakhir kita bahas masalah kutu, Sobat Kicau Mania. Nah, kutu ini biasanya muncul karena kotoran jarang dibersihkan, kemudian jarang kita memandikan trotol, kerodongnya juga jarang kita cuci. Nah, itu menyebabkan mengundang kutu. Nah, kalian bisa cek konten kami kemarin sudah kita upload. Cukup itu kita lihat perawatan agar tidak kutuan. Kemudian kalau sudah terlanjur kutuan, perawatannya seperti apa, kalian bisa cek di konten kami. Semuanya ada kok dan semuanya lengkap. Oke, Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.